Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang anime yang mungkin bisa dibilang anime terbaik di season ini dan berkali-kali viral di sosial media karena cerita dan grafisnya yang terbilang luar biasa. Apalagi kalau bukan Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen bercerita mengenai sekumpulan penyihir Jujutsu yang bertugas membasmi roh terkutuk yang mengancam keselamatan umat manusia. Roh terkutuk sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan dengan tingkat spesial yang berada di puncaknya. Bertemulah kita dengan tokoh utama kita, Itadori Yuji, yang merupakan seorang siswa SMA biasa yang memiliki kemampuan fisik yang super kuat. Ia tinggal bersama kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di suatu malam, kakeknya meninggal di hadapannya dan ia pun bertemu dengan seorang siswa dari SMK Jujutsu dan merupakan seorang penyihir Jujutsu bernama Fushiguro Megumi. Fushiguro menjelaskan bahwa klub horor yang diikuti oleh Yuji menyimpan sebuah benda pusaka tingkat spesial yaitu jari Ryomen Sukuna. Item tersebut dapat mengundang roh-roh jahat untuk mengambilnya karena dapat meningkatkan kekuatan mereka. Malam harinya, anggota klub horor selain Yuji bermalam di sekolah dengan membawa jari Sukuna. Mereka pun dengan sengaja mengupas kertas segel tanpa tahu apa-apa. Fushiguro yang diberitahu oleh Yuji segera bergegas ke sekolah dan Yuji pun ikut bersamanya. Namun di tengah sekolah itu, Fushiguro memperingati Yuji untuk tidak ikut karena sangat berbahaya. Namun Fushiguro sendirian malah kewalahan melawan beberapa roh sambil harus menyelamatkan nyawa anggota klub. Di tengah kesulitan, Yuji datang dan berhasil merebut jari Sukuna. Namun apalah daya, ia yang bukan seorang penyihir Jujutsu melawan roh terkutuk. Ia pun memiliki ide gila untuk memakan jari Sukuna. Tiba-tiba Yuji memusnahkan semua roh yang ada dengan sangat badass. Fushiguro sekarang menjadi sangat bimbang tentang identitas yang mengendalikan tubuh Yuji. Seketika datanglah guru SMK Jujutsu yang bernama Gojo Satoru. Gojo pun melawan Yuji dengan sangat mudah dan akhirnya Yuji harus dibawa ke SMK Jujutsu, sekolah tempat para penyihir Jujutsu Kaisen berkumpul. Sesampainya di sana, Gojo menjelaskan bahwa Yuji menelan benda yang sangat berbahaya, yaitu jari Ryomen Sukuna. Item tersebut merupakan item tingkat tertinggi yang merupakan serpihan dari seorang raja kutukan bernama Ryomen Sukuna. Jari Sukuna berjumlah 20 dan jika dikumpulkan semua maka Sukuna akan bangkit dan itu akan menjadi bencana yang sangat besar bagi dunia. Sayangnya jari Sukuna hanya dapat disegel dan segelnya semakin lama semakin melemah serta tidak dapat dimusnahkan. Namun Gojo memiliki ide gila untuk menjadikan Yuji sebagai wadah Sukuna. Yuji pun diminta menelan satu jari lagi dan hebatnya Yuji tetap tidak dikendalikan oleh Sukuna. Ide Gojo sebelumnya ternyata sangat buruk. Ketika Yuji telah selesai memakan semua jari Sukuna, maka Yuji akan dibunuh sehingga jari Sukuna akan ikut lenyap bersamanya. Jika Yuji menolak, Gojo tetap harus membunuh Yuji karena telah menelan benda berbahaya. Yuji akhirnya menyetujui ide Gojo karena ia ingin bermanfaat bagi orang lain dan tidak takut mati. Ia pun masuk ke SMK Jujutsu dan berada di kelas 1 bersama Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara. Nobara memiliki kemampuan yang sangat lumrah di Indonesia. Ia dikenal dengan sebutan dukun santet oleh orang-orang di Indonesia. Ia dapat menjadikan paku sebagai peluru dan menyantet musuhnya dengan syarat memiliki bagian tubuhnya. Suatu hari mereka bertiga menyelidiki kasus di sebuah penjara remaja. Pengemudi mereka memperingati bahwa tingkat ancaman roh tersebut berada di luar kemampuan mereka bertiga. Namun dengan nekatnya mereka tetap masuk. Mereka di sana terjebak oleh sebuah teknik bernama domain expansion yang dapat menghadirkan suatu tempat yang berisi kekuatan musuh ke hadapan lawannya. Baik roh maupun penyihir Jujutsu yang mampu menggunakan teknik ini pasti berada di tingkat spesial. Benar saja mereka bertemu dengan roh tingkat spesial. Nobara kalah duluan dan menyisakan Yuji dan Fushiguro. Fushiguro dipaksa mengeluarkan tekniknya yang dapat mengeluarkan berbagai hewan bayangan, namun tetap bukan tandingan roh tersebut. Yuji yang masih baru malah tidak dapat berbuat banyak hal. Satu-satunya harapan adalah membangunkan Sukuna, namun Sukuna menolak dan Yuji dan Fushiguro pun tersudut bahkan hingga tangan Yuji hilang akibat menahan serangan roh. Fushiguro diperintahkan lari duluan dan Yuji menghadang roh tersebut. Tiba-tiba
Tiba-tiba Sukuna berubah minat dan merasuki Yuji. Bagi Sukuna, roh tingkat spesial tersebut bukanlah tandingannya. Sukuna menggunakan domain expansion untuk memanggil domain berisi kastil yang dapat mencabik-cabik lawannya. Setelah kalah, roh itu mengeluarkan jari Sukuna dari dalam tubuhnya. Ternyata roh itu merupakan roh yang diperkuat karena menelan jari Sukuna. Fushiguro yang berhasil kabur dikagetkan dengan kedatangan Sukuna di belakangnya. Sukuna langsung mencabut jantung Yuji dan berkata bahwa jika Sukuna melepas kesadarannya, Yuji akan langsung mati. Fushiguro yang ragu tetap harus melawan Sukuna sendirian. Kalahan sudah dipastikan untuk Fushiguro, namun ia hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tetapi di akhir ia membatalkannya karena menyadari bahwa yang ia lawan tetaplah tubuh temannya. Sukuna yang merasa tertarik dengan kekuatan Fushiguro malah langsung melepas kesadarannya dari tubuh Yuji. Di sana, Yuji langsung tergeletak mati. Nobara dan Fushiguro harus kembali dengan sedih setelah kehilangan teman mereka dan cerita pun berakhir. Enggak, belum. Masih lanjut. Mayat Yuji dibawa ke ruang jenazah yang saat ini bersama dengan Gojo. Gojo mengungkapkan bahwa kematian Yuji kemungkinan sudah direncanakan oleh para atasan karena menganggapnya sebagai ancaman. Di tengah kekesalannya, Yuji bangun dan mengagetkan semua orang. Sebelum bangun, ia sudah membuat kesepakatan dengan Sukuna agar Sukuna dapat bangkit kembali, namun Yuji malah melupakan kontraknya tersebut. Setelah kejadian itu, Gojo memutuskan untuk melatih Yuji, sedangkan teman-temannya masih belum tahu bahwa ia masih hidup. Di suatu malam, Gojo diserang oleh roh tingkat spesial bernama Jogo. Jogo merupakan roh yang dapat berbicara dan dengan kekuatannya, ia dapat mengendalikan api dan lava. Kekuatannya digadang-gadang setara dengan 8 jari Sukuna. Jogo yang segitu hebatnya ternyata masih bukan tandingan untuk sang penyihir Jujutsu terkuat. Semua serangan Jogo tidak ada yang dapat menyentuh Gojo karena ada sebuah barir yang disebut Mugen. Di tengah pertarungan, Gojo masih sempat menjemput Yuji untuk memperlihatkan bagaimana pertarungan tingkat tinggi berlangsung. Sebagai roh tingkat spesial, Jogo tentu dapat menggunakan domain expansion. Ia pun menggunakannya dan menghadirkan area yang merupakan sebuah gunung berapi dan siapapun yang memasukinya pasti langsung meleleh. Tanpa basa-basi, Gojo melawan balik dengan domain expansion miliknya yang bernama Infinite Void, yaitu merupakan sebuah ruang di mana hanya ada kekosongan namun juga penuh dengan ketidakterbatasan. Semua musuh yang masuk hanya akan diam karena tidak ada yang dapat mencerna segala informasi dunia yang ada dalam ruangan tersebut. Jogo yang telah dipenggal kepalanya langsung kalah seketika. Gojo pun menyudahi domain expansionnya karena menganggap musuhnya sudah kalah telak. Namun siapa sangka Jogo diselamatkan oleh rekannya yang juga seorang roh dengan kekuatan mengendalikan tanaman dan berada di tingkat spesial. Hal ini mengejutkan karena biasanya roh hanya bergerak tanpa pikir dan rencana. Jogo pun berhasil kabur dari mautnya. Dalam rangka melatih Yuji, Gojo pun mempertemukan Yuji dengan juniornya yang bernama Nanami. Nanami adalah seorang penyihir Jujutsu tingkat 1 yang cukup kuat. Ia memiliki kemampuan untuk melihat titik lemah dari lawannya dan langsung menyerangnya menggunakan sebuah pisau kutukan. Yuji berhasil menguasai suatu skill yang disebut pukulan berjeda, di mana setelah ia memukul akan ada pukulan kedua yang lebih kuat yang berasal dari energi kutukannya. Di hari berikutnya, Nanami bertemu dengan seorang roh terkutuk yang diduga berada pada tingkat spesial yang bernama Mahito. Ia adalah rekan dari Jogo dan Hanami, serta memiliki wujud manusia. Mahito memiliki kemampuan memanipulasi jiwa sehingga orang yang ia sentuh dapat berubah wujud menjadi monster mengerikan. Dengan sedikit kerepotan, Nanami berhasil menang melawan Mahito. Namun Mahito masih dapat kabur. Di sisi lain, Yuji mendapatkan misi untuk mengawasi seorang siswa yang sering kena bully bernama Junpei. Perlu diketahui bahwa kekuatan sihir dan roh dapat terbentuk dari adanya kebencian maupun melalui garis keturunan. Hal inilah yang diwaspadai SMK Jujutsu terhadap Junpei. Yuji akhirnya berteman dengan Junpei dan malah menjadi akrab. Junpei merasa senang karena selama ini ia tidak pernah memiliki teman. Namun kesenangan itu harus lenyap seketika. Ibu Junpei tewas pada malam harinya karena dibunuh oleh roh terkutuk. Karena ibu Junpei dijebak dengan memegang jari Sukuna. Junpei yang depresi bertemu dengan Mahito dan diberikan kekuatan sihir
untuk memanggil roh berbentuk ubur-ubur. Dengan kekuatan barunya, Junpei datang ke sekolah dan membantai semua murid yang pernah membulinya. Yuji yang datang ke sana merasa kaget dan kecewa. Yuji pun harus melawan Junpei yang merupakan teman barunya. Tentu saja Yuji dengan beberapa pengalamannya berada di atas angin. Mahito pun kemudian datang di belakang Junpei dan mengubah Junpei menjadi monster karena telah dianggap tidak berguna. Yuji yang marah menghajar Mahito habis-habisan, namun Mahito masih berada jauh di atas Yuji. Di tengah kekalahannya, Nanami muncul dan bekerja sama dengan Yuji. Meski mereka berhasil memojokkan Mahito, namun ia berhasil menguasai domain expansion di akhir dan menjebak Nanami. Domain expansion milik Mahito dipenuhi oleh tangannya, sehingga semua yang terperangkap di dalamnya akan terkena pengubahan jiwa. Yuji yang nekat memasuki area domain expansion Mahito secara tidak langsung menyentuh sihir Mahito. Namun ternyata Yuji adalah musuh alami untuk Mahito. Saat Mahito masuk dan hendak mengubah jiwa Yuji, ia malah muncul di hadapan Raja Kutukan Ryomen, Sukuna. Meski baru memakan 3 jari, namun Sukuna tetap merupakan wujud yang tak tersentuh untuk Mahito. Mahito malah mendapatkan luka dan hukuman dari Sukuna dan menjadi tidak berdaya. Namun sayang, ia berhasil kabur dari pertarungan. Beberapa hari kemudian, Sekolah Jujutsu mengadakan ajang pertandingan persahabatan antar SMK Jujutsu Cabang Tokyo dan SMK Jujutsu Cabang Kyoto. Dari Jujutsu Tokyo ada 5 siswa yang berpartisipasi pada awalnya, yakni Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Toge Inumaki, Panda, dan Maki Zenin. Dari SMK Jujutsu Kyoto ada 6 siswa yang berpartisipasi, yakni Kamo Noritoshi, Aoi Todo, Miwa Kasumi, Momo Nishimiya, Mekamaru, dan Mai Zenin. Di tengah pertemuan yang menegangkan, Gojo datang dan membawa Yuji bersamanya. Hal ini membuat bingung rekannya, terlebih lagi seorang petinggi bernama Gaku Genji, yang merupakan seorang kepala SMK Jujutsu Kyoto. Pertarungan pun dimulai dan SMK Jujutsu Kyoto mendapatkan misi untuk menyudutkan Yuji dan bahkan kalau bisa dibunuh saja. Namun rencana itu digagalkan oleh siswanya sendiri, yakni Aoi Todo. Todo menahan Yuji sendirian dan siswa lainnya menghadapi siswa lainnya juga. Tujuan sebenarnya acara pertandingan ini adalah siapa yang memurnikan roh paling banyak, maka ia yang menang. Namun malah jadi tawuran antar sekolah. Di sisi lain, Aoi Todo saat ini menghadapi Yuji dan ia pun bisa dikatakan seimbang. Aoi Todo memiliki fisik yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Yuji. Namun Yuji memiliki keunggulan di fleksibilitas tubuhnya. Todo memiliki niatan baik untuk mengajari Yuji cara menggunakan teknik kutukan miliknya. Pertarungan lainnya menyorot ke Maki Zenin, seorang siswa yang tidak dapat menggunakan sihir Jujutsu namun memiliki fisik yang sangat baik. Ia sangat handal dalam menggunakan senjata kutukan dan dengan mudah ia mengalahkan Miwa dan merebut katana miliknya. Di lain pihak, Momo sedang berhadapan dengan Nobara. Momo merupakan penyihir yang mengandalkan sapu terbangnya. Dengan berbagai trik, Nobara berhasil menyudutkan Momo, namun ia harus kalah karena Momo dibantu oleh Mai Zenin. Mai kemudian dihadang oleh Maki yang merupakan kakaknya. Maki dan Mai adalah keluarga yang berasal dari keluarga penyihir terkemuka, yakni klan Zenin. Namun Maki diperlakukan dengan sangat buruk karena lahir tanpa kekuatan sihir. Namun ia membuktikan tekadnya untuk menjadi pembasmi roh dengan mengandalkan senjata kutukan dan fisik yang di atas rata-rata. Maki pun berhasil mengalahkan Mai dengan relatif mudah. Tidak kalah dengan Maki, Panda juga berhasil mengalahkan Mekamaru dan berhasil memurnikan satu roh. Situasi saat ini jauh dimenangkan oleh SMK Jujutsu Tokyo. Fushiguro sedang menghadapi Kamo yang memiliki sihir memanipulasi darah. Benda yang tersentuh darahnya dapat ia kendalikan arah dan geraknya. Ia juga dapat membuat darahnya menjadi senjata yang sangat mematikan, serta mempercepat aliran darahnya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Fushiguro cukup kesulitan melawan Kamo hingga harus memanggil hewan andalannya, yakni Bansho, seekor hewan berwujud gajah yang dapat menyemburkan tekanan air yang kuat. Di tengah kemenangannya, seluruh siswa dikagetkan dengan serangan dari roh terkutuk, yakni Hanami. Fushiguro dan Kamo harus memprioritaskan keselamatan mereka. Mereka lari bersama dengan Inumaki Toge, namun dapat dihadang oleh Hanami. Dengan teknik kutukannya, Toge dapat membuat musuhnya menuruti kata-katanya, namun dengan resiko stamina serta kesehatannya. Selain itu, jika musuhnya jauh lebih kuat dan Toge menggunakan kata-kata berbahaya seperti kill,
maka kutukannya akan balik menyerang Toge. Hal ini terjadi saat ia menggunakan kata blast away pada Hanami untuk membuatnya terpental dan malah melukai mulutnya sendiri. Di tengah kekalahan, Maki muncul dan membantu Fushiguro. Mereka berdua menggunakan senjata kutukan yang sangat kuat untuk menyerang Hanami. Namun sayang, mereka masih belum cukup. Bantuan pun datang kembali, yakni Todo dan Yuji. Fushiguro yang sekarat pun langsung dibawa kabur oleh Maki. Berkat latihan dari Todo, Yuji mendapatkan teknik baru bernama Black Flash, yang secara singkat dapat meningkatkan kekuatan pukulan berkali-kali lipat. Todo juga menggunakan teknik kutukannya, Boogie-Woogie, yang dapat merubah posisi benda maupun dirinya dengan menepuk tangannya. Combo mereka berdua dapat menyudutkan Hanami hingga ia dipaksa menggunakan domain expansion. Namun sebelum diluncurkan, Gojo datang dan menggunakan teknik bernama Hollow Purple untuk mengeluarkan bola energi dan menyerang Hanami. Hanami pun sekarat, namun ia masih dapat kabur, dan seluruh acara pun dihentikan. Di kemudian hari, Yuji, Nobara, dan Fushiguro mendapatkan misi menyelidiki kutukan di sebuah jembatan angker. Siapapun yang pernah uji nyali di sana akan diikuti oleh roh terkutuk. Telah terjadi 2 kasus kematian, dan begitu mereka bertiga turun ke bawah jembatan tersebut, mereka terjebak di dalam penghalang berisi roh terkutuk. Nobara ditarik keluar oleh musuhnya dan Yuji pergi mengikuti Nobara. Di dalam penghalang tersisa Fushiguro yang harus melawan roh tingkat spesial yang dahulu ia lawan di kasus penjara. Fushiguro yang telah melalui berbagai pelatihan tetap bukanlah lawan yang seimbang untuk musuhnya. Di detik-detik akhir ia menggunakan teknik domain expansion Chimera Shadow Garden. Teknik ini merupakan domain expansion yang belum sempurna karena masih bisa dilenyapkan. Teknik ini membawa luapan bayangan ke arena untuk dapat dimanipulasi. Dengan susah payah Fushiguro berhasil mengerahkan roh tingkat spesial. Di sisi lain, Nobara dan Yuji juga harus melawan setengah manusia dan setengah roh yang sangat berbahaya. Namun dengan sangat berkelas mereka pun dapat memenangkan pertarungan mereka. Anime ini ditutup dengan permohonan Todo untuk menaikkan tingkat Fushiguro, Nobara, Panda, Yuji, dan Maki menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Nah, season dari anime Jujutsu Kaisen telah selesai. Untuk komiknya sendiri saat ini masih berlanjut dan dapat kalian nikmati. Sekian untuk video kali ini, silahkan komentar untuk film atau anime apa selanjutnya yang mau kita bahas. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih.